Kita lihat bagaimana defisit di bulan Januari 54T, kemudian di Februari naik 135T. Ya, artinya apa? Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya, jangan mengacaukan ekspansi dengan kontraksi. Masa nggak ada optimisme sedikit ke depan? Loh, kalau kita lihat ada optimis nih bos, kenapa dolar harus 17.000? Kenapa market harus jebol? Ya, indikator daripada optimisme adalah numbers, ya, ekspektasi pasar. Ya, bukan datang ke pasar Tanah Abang, ya, lantas dibilang ya, lihat tuh ya ibu-ibu tuh pada dagang tiap hari. Jangan bikin ya, kan, panik, ya? Pak. Ya, itu kan bukan indikator. Oke, sampai pada pernyataan penutup atau closing statement dari rakyat bersuara. 2 menit masing-masing, jangan terlalu panjang karena terlalu malam. Nanti besok harus sahur juga. Iya. Ya, betul ya, Bang Permadi ya. Oke, saya mulai dari. Saya juga boleh, Bung Muni. 2 menit. Oke, terima kasih Mas Aiman. Karena ntar lagi kan sahur juga nih. Kita harus singkat aja. Saya mau merangkum saja omongan saya tadi. Matriks saya buat di sini ya, ini kan paper saya. Matriks keuntungan dan kerugian kita bergabung dengan BOP. Nah, nanti di sini kita, ya artinya kita berpikir objektif lah. Dari aspek diplomatik, tentu saja ini kita punya pengaruh besar dalam konteks resolusi konflik Gaza, penguatan hubungan internasional dengan negara-negara yang pro terhadap perdamaian, terhadap demokrasi dan sebagainya. Saya kira ini terobosan besar yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, bisa saja dari aspek negatif, kelompok, nanti Mas Ferry bisa respons, di sini muncul problem, misalnya munculnya persepsi keberpihakan. Tadi dipertanyakan kenapa Palestina tidak ada di dalam Board of Peace, tadi Ulta sudah jawab bahwa secara teknis memang dari PBB sendiri tidak ada dasar juga untuk Iran bergabung ya, karena belum diakui oleh secara internasional sebagai negara merdeka. Terus kemudian bisa saja dianggap keputusan ini merusak kepercayaan negara-negara sahabat seperti Iran, Qatar dan semua liga pro Palestina, termasuk Indonesia dituding sebagai rubber stamp untuk forum bentukan Trump. Nah ini saya kira reaksi-reaksi yang normal, tetapi saya nanti akan tetap kembali kepada keyakinan saya bahwa pemerintahan Prabowo dengan kebijakan luar negerinya sedang memperjuangkan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk perdamaian dunia, khususnya Palestina, Israel. Nah dari aspek ekonomi tentu saja kiprah kita di pentas global termasuk kebergabungan di Board of Peace ini juga menciptakan peluang investasi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Lalu kemudian kerjasama teknologi dan pertahanan, semua itu akan menjadi efek kupu-kupu yang memang sangat positif untuk kita, meskipun secara negatif juga oleh negara-negara yang keliru membaca Indonesia. Bisa saja kita juga akan kena imbas dari kemarahan mereka, bisa dalam bentuk boikot konsumen muslim global untuk produk tertentu dan segala macam. Apapun itu, ini fakta plus minusnya. Lalu dari aspek domestik, pemerintah kelihatan memiliki konsentrasi besar di dalam penguatan politik luar negeri, terus kita apresiasi. Dan dari aspek yang minusnya yang dipandang oleh mungkin Mas Ferry dan teman-teman, bahwa gelombang protes dari kelompok oposisi, terutama oposisi non-parlemen, itu akan pasti meningkat. Lalu kemudian juga dari aspek normatif moral, Indonesia dianggap sebagai bagian dari laskar pejuang keadilan dan perdamaian dunia, meskipun melahirkan yang saya sebut di awal disonansi kognitif, karena nanti akan berbenturan dengan keyakinan kuno bahwa Indonesia selalu menjadi pembela Palestina. Para Indonesia harus bebas aktif, maka dia juga harus bela Israel, dia juga harus bela Palestina secara bersamaan. Makasih. Saya kira itu, makasih. Ya, 2 menit silakan. Ya, pertama kami tetap mengapresiasi pemerintah dengan segala kebijakan, terutama masalah Palestina. Namun tetap ada catatan-catatan, sebaiknya semangat pemerintah dalam memperjuangkan Palestina tidak hanya ditunjukkan di pentas-pentas global, tapi juga di kebijakan nyata. Dalam hal ekonomi misalnya kan kita kecolongan, ada PT Ormat itu yang menang tender energi panas bumi yang di Indonesia,
itu perusahaan Israel yang menang tender di Indonesia gitu kan. Jadi ini kontradiktif sebetulnya. Ketika Indonesia berusaha tampil menunjukkan dukungannya, tapi di Indonesia ini kita malah memberikan Israel peluang besar untuk mengeruk kekayaan kita, dan ini ilegal karena kita tidak punya hubungan diplomatik gitu kan. Kemudian Indonesia harus lebih memanfaatkan momen bahwa Indonesia ini nggak harus selalu bersembunyi di ketiak Amerika dalam hal perjuangan Palestina. Indonesia ini punya potensi yang lebih besar dari itu. Maka tolong jangan mengkerdilkan peran dan fungsi atau peran dan influence Indonesia dalam perjuangan ini gitu kan. Yang terakhir, kebijakan Indonesia yang jelas sekali dalam hal anti penjajahan itu juga sebaiknya diturunkan dalam pasal-pasal yang detail. Contohnya apa? Tidak boleh ada ideologi Zionisme di Indonesia, itu penting nih. Jangan sampai pemerintah berkoar-koar kita anti penjajahan, tapi bendera-bendera Israel itu berkibar di sana sini. Dan ada sosok-sosok yang dengan bebas memuji-muji dan menjilat ideologi berbahaya ini. Itu bahaya sekali untuk generasi kita. Maka saya minta ketegasan Pak Prabowo untuk juga turut merapikan, membersihkan sampah-sampah Zionisme yang ada di Indonesia, untuk menunjukkan bukti bahwa memang Pak Prabowo itu, pemerintah ini serius dalam menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak seperti ini, nanti ini akan menjadi pengkhianat bangsa. Kalau Zionisme masuk ke Indonesia, orang inilah yang akan menjadi pengkhianat pertama yang akan menusuk negeri ini dari belakang. Maka dari itu tolong pertimbangan ini, saya sangat mengharap ini ditindaklanjuti. Oke. Terakhir. Oke. Saya melihat Ibu Mutia, ya, yang tempo hari itu berbicara dengan Meta gitu ya. Oh, oke. Ya. Menkom DG kan. Saya minta ini follow-up-nya dong, di follow-up. Betul sekali, saya setuju sekali. Kenapa Indonesia itu ikut kebijakan Amerika? Postingan Palestina kenapa diberedel gitu kan? Mendukung apa yang dilakukan oleh Menkom DG. Iya, kita mendukung itu, tapi kenapa Meta di Indonesia ini kok berlaku seolah dia di Amerika gitu loh. Ini Indonesia. Kita itu mendukung Palestina, tapi kenapa konten-konten kita bicara Palestina itu diberedel? Dan itu nggak ada ketegasan dari pemerintah. Tolong di follow up dan masyarakat juga ikut memantau. Dan terakhir saya minta pendapat dari Mbak Nia. Bagaimana tanggapan Mbak Nia sebagai tadi ya KSP itu kan istana dalam memandang adanya sosok-sosok seperti ini yang bicara tanpa fakta lalu mengglorifikasi penjajahan, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan Undang-Undang 45 yang selama ini kita pegang dan kita jaga serta kita sebarkan di generasi ini. Tolong tanggapannya seperti itu. Oke, nanti saya berikan kesempatan. Saya ke Prof. Ferry dulu. Prof. Ferry, optimisme apa yang kita masih punya untuk ke depan? Silakan. Kalau bicara optimisme, sampai saat ini pemerintah pun tidak bisa memberikan jawaban atas tekanan harga minyak yang tinggi. Ya, saya lihat Pak Purbaya malah menyalahkan ekonom. Katanya dia bilang ini gara-gara ekonom nih kita jadi hancur dolar kita. Dan sekarang loh, ini fundamental ekonomi, the numbers tell you, bukan ekonom yang tell you. Dan itu juga sudah terbukti ya, bahwa sebelum ekonom ngomong, ya kan, Moody's and Fitch rating agency sudah mendowngrade outlook ekonomi kita. Jadi jangan mencari kambing hitam, terutama kepada Pak Menkyu Purbaya yang kebetulan sama-sama saya dulu di Dana Reksa. Saya berpesan, rapihin, lihat numbers ya, apa problemnya, jangan menuduh orang seperti ekonom katanya gara-gara ekonom market jadi jebol. Itu kan nonsense. Yang udah jelas sekarang kita menghadapi budget constraint yang sangat tinggi ya. Kita lihat bagaimana defisit di bulan Januari 54T, kemudian di Februari naik 135T ya. Artinya apa? Ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Jangan mengacaukan ekspansi dengan kontraksi. Masa nggak ada optimisme sedikit ke depan? Loh, kalau kita lihat ada optimis nih bos, kenapa dolar harus 17.000? Kenapa market harus jebol? Ya, indikator daripada optimisme adalah numbers ya, ekspektasi pasar. Ya, bukan datang ke pasar Tanah Abang ya lantas dibilang ya, lihat tuh ya ibu-ibu tuh pada dagang tiap hari. Jangan bikin ya, kan, panik, ya? Pak. Ya, itu kan bukan indikator. Pak, yang namanya pergi ke Tanah Abang ya pasar juga semuanya di Tanah Abang. Pak Dek mau nanya, tapi sebelum nanya jangan bikin panik lah, masyarakat kalau panik nanti Loh, ini hancur. bukan saya yang bikin panik, ini kan Moody's and Fitch sudah meratingnya. Ini kan rakyat menonton ini. Ya kan, seakan-akan negara kita udah genting, enggak lah. Saya nggak bisa berkata. Baik-baik aja. Lihat, saya ekonom, saya tidak berpartai politik. Saya tidak berpihak kepada siapapun juga. Ya, Anda boleh cek apakah saya terkait dengan partai politik atau tidak. Enggak, sama. Kan tidak kan?
Ya, Enggak. Anda bisa cek. Kalau numbers mengatakan 3, apakah saya harus bilang 5? Ini kan lucu. As if you suggest me to do that. Yes, tapi inflasi kita kan belum parah lah, masih standar. Inflasi udah 4,5% bos. Itu 2% di atas range 2,5%. Iya, Dan tapi kita lihat ekonomi juga kita masih BBM orang fine-fine ngantri. aja. No. Jangan membuat saya Tahu nggak, Pak? mengatur saya bekerja dengan numbers. Betul. Iya kan, Dampaknya gini loh Pak, dampaknya nih kalau ada kepanikan. Takutnya orang-orang kaya cabut uang dari bank, Loh. lalu pindah ke emas, apa enggak resesi kita nih? Loh, saya cuma mensuggest bikin kebijakan yang baik. Saya tidak mensuggest Anda harus keluar dari Ya, Indonesia. kebijakan baik apa misalnya Prof? Ya kan, Ini kita saya bicara nggak bisa mengatakan bahwa Apa yang bisa ekonomi kita kita bangun ke baik-baik depan? saja. Ingat loh, saya berkata bahwa you should be cautious udah dari setahun yang lalu. Exactly. Ya kan, bukan baru sekarang bos. Tapi kenapa pemerintah tidak mendengarkan? Kan itu problemnya. Sekarang karena mereka tidak mendengarkan, market panik, saya disuruh bilang, oh ngomongnya asik dong. Kan lucu. Saya udah ngomong tidak asik dari setahun yang lalu. Ya kan? Jadi kalau Masa saya lucu, kalau saya tiba-tiba saya ngomong asik. Loh, orang bilang, lu dibayar berapa, Cing? Oke, singkat saja. Apa yang pemerintah harus lakukan untuk Ya. membalikan keadaan ini? Gini, Singkat saja. udah sering saya bilang, jaga fiscal sustainability, ya, bukan minjem utang tapi cut spending yang tidak perlu. Ini udah berkali-kali saya katakan, gitu loh, ya. Oke. Jangan Lalu ngutang. manajemen liabilitiesnya gimana Pak? Manajemen liabilitiesnya? Liability siapa ini? Ya maksudnya soal utang segala macam itu. Ya utang kan satu bos, orang salah kaprah dalam mengukur utang. Dia bilang debt to GDP rasio kita 40%. Memangnya bayar utang dengan GDP? Iya. Kan tidak ya. Iya. Yang harus dipegang adalah debt service ratio. Yaitu berapa revenue kita dari pajak dan non pajak untuk membayar utang. Kemampuan bayar dan utang. ini udah 25% bos. Sangat worrying. Artinya 25% itu pendapatan kita untuk bayar utang. 100 perak kita dapat pajak dan non pajak, 25 perak kita harus bayar utang dan cicilannya. Untuk Ini artinya untuk fiscal sustainability apa kira-kira saran Bapak? fiscal sustainability satu ya, jangan terlalu besar gapnya sekarang. Kalau APBN dikurangi defisit gitu. ya, ini bisa di atas 3,5% dan itu ucapan Purbaya sendiri. Kalau harga minyak 90 terus, kita mungkin threshold yang diakui oleh DPR 3%, Defisit. ya, defisit kita ya dari GDP ini bisa loncat ke 3,6%. Itu kata-kata Purbaya loh. Dan itu membahayakan untuk investor. Iya, nah sekarang kenapa Purbaya nggak ditegur? Kamu kok ngomong 3,6%? Kamu kan menteri, bilang aja cuma 2%. Oke, baik. Kan kenapa saya? Oke, baik. Makasih. Makasih Prof. Ferry Latuhin. Oke, sekarang saya ke Prof. Ikrar, dua profesor. Ya, saya agak ragu bahwa BOP ini akan lanjut. Kenapa? Karena dua negara yang selama ini ada di situ, yaitu Israel dan Amerika Serikat, itu bukan lagi negara yang dianggap sebagai juru damai, tapi adalah agresor, ya. Dan ini yang akan menjadi suatu hal yang citra itu nggak akan bisa hilang. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, mengapa negara-negara seperti Inggris yang dulu melahirkan Israel melalui Balfour itu ya 1917 ya, itu kemudian dia tidak mau masuk ke dalam BOP. Jerman, Perancis nggak mau. Semua negara anggota NATO kecuali Turki itu tidak ada yang menjadi anggota BOP ya. Karena mereka tahu persis ini yang namanya Trump ini tidak akan berhenti mengenai Gaza. Tapi dia akan lanjutkan apa yang dilakukan di Venezuela ya. Dan sekarang juga akan melakukan itu di Kuba ya. Dan kemudian juga sekarang kita bisa lihat ya, Iran yang malah kemudian dihabisi oleh Israel dan Palestina. Dan kita juga tunggu ya, apakah dua pesawat pembom Amerika yang baru mendarat di Inggris ya, itu nantinya akan dipakai buat membom Iran atau enggak gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu itu Amerika itu tidak pernah berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang saya maksud di sini adalah ketika suatu perundingan sedang berjalan, ketika itu pula serangan militer dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu aja. Makasih. Baik. Silakan. Ya,
Terima kasih Mas Aiman. Jadi penutupan dari saya mungkin karena ini BOP ini adalah forum dan bukan mengunci kita di situ. Kita masih bisa menggunakan UN juga. Kita juga masih bisa menggunakan G20, OKI dan segala macam. Tapi ini saja belum berjalan. Sekarang kata Pak Menlu ini on hold. Mungkin diberi waktu agar ini berjalan. Iuran yang tentang 17T itu tidak ada. Tentang perusahaan Amerika itu sebenarnya sudah ada klarifikasi juga bahwa bukan perusahaan Zionis itu sudah ada klarifikasi bahwa itu perusahaan yang terdaftar di Amerika. Dan juga tadi sudah jelas saya jelaskan 20 step, kemudian resolusi, kemudian BOP, kemudian presentasi di KTT Perdana BOP. Nah, kita tunggu bagaimana dan masukan-masukan dari abang-abang senior tadi dari profesor kami terima yang konstruktif, tapi kita menghindari yang provokatif dan juga manipulatif untuk masyarakat kita menjadi lebih tercerahkan gitu. Oke. Kemudian tadi yang untuk khususnya Mas Hussein, kalau misalnya kami dari saya merepresentasikan pemerintah, memang kita anti penjajahan, tapi kita juga mendukung kemerdekaan berpendapat. Itu kan pendapat beliau. Jadi kalau misalnya saya bilang ini harus tadi istilahnya dihilangkan atau apa tadi ya saya lupa. Pendapat beliau artinya kita mendukung pembungkaman juga. Kita anti komunis nuansa diskursnya bangsa kita, tapi yang namanya radikal kiri masih ada kan gitu. Itulah yang kebebasan berpendapat yang sering diteriak-teriakan tentang pembungkaman nggak ada kan gitu. Terakhir, saya pribadi sudah melacak secara pribadi Pak Prabowo itu paling banyak menyumbang untuk Palestina. Kurang lebih 6 miliar, itu bisa dilacak. Ini pribadi maksudnya? Pribadi. Oke. Komitmen beliau untuk kemerdekaan Palestina itu tidak akan ada yang bisa meragukan karena ada catatannya bahwa beliau itu menyumbang pribadi. Dan sekarang sebagai presiden beliau melaksanakan itu, salah satu forumnya adalah BOP, berikan waktu. Jika tidak ada aksi konkret untuk kemerdekaan Palestina, kita cabut. Oke. Silakan. Satu kata terakhir itu bagi saya sangat penting. Kalau tidak ada manfaatnya cabut. Kalau kemudian tidak manfaatnya itu bisa dilihat dalam waktu dekat, segera cabut. Kan itu penting. Tapi begini, tadi kan banyak orang bicara soal niat baik. Niat baik saja dalam ketatanegaraan tidak cukup. Harus dengan cara-cara yang baik pula. Saya mau kasih ibaratnya ya. Mas Hussein mau punya niat baik sholat nih. Tapi tidak pakai tata cara wudhu. Tidak pakai itu. Mau bilang niat baik setinggi langit. Tapi orang tidak wudhu ya nilainya hilang. Kalau punya niat baik, ikuti cara-cara konstitusi yang inginkan. Saya sudah sebut pasal 11 Undang-Undang Dasar dilanggar. Pasal 9, 10, 11, 12 di Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional jelas dan terang dilanggar. Sehingga ini bagi saya, kalaupun ini ada niat baik, tata caranya melanggar konstitusi dan undang-undang. Gugurlah nilai itu di dalam perspektif hukum tata negara. Politik bahkan bisa bicara apa saja, niat baik, niat soleh, niat apapun, tetapi pagarnya harus konstitusi. Dan penghormatan kepada konstitusi tinggi nilainya agar penyimpangan-penyimpangan kealpaan itu tidak berjalan. Kedua, kalau tentu saja kita apresiasi kalau keinginan Pak Presiden menyumbang dan lain-lain, tapi lepas dari apapun yang kita bicarakan, bukan Presiden secara pribadi, tetapi kebijakan negara ini. Orang akan tetap mempertanyakan sebaik-baik presiden menyumbang ke Palestina, tetapi bisnis Israel juga masuk, bisnis para penjajah. Apa kemudian bagi kita? Kita harus lihat ketatanegaraannya, bukan personalnya. Apresiasi setinggi-tingginya kepada personal presiden, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menurut saya beliau gagal membawa negara ini ke hal yang benar.
Ketiga, tadi ada yang mengatakan pasal 11 belum final dan mengikat. Dalam teori hukum, final dan mengikat itu hanya untuk Saya yang putusan bilang, Mas pengadilan. Langsung. Jadi kalau pasal konstitusi dikatakan tidak final dan mengikat, aneh sekali karena ada juga pasal konstitusi soal bagaimana orang menang pemilu. Tidak ada kata final dan mengikat, Karena tapi final tafsir, dan mengikat. karena tafsir atas pasal itu Jadi sangat terbuka dan nanti debatable. perdebatan, nanti abang cari, saya juga mengeluarkan buku tafsir konstitusi. Bagaimana cara menafsir konstitusi. Saya tidak pakai tafsir konstitusi. Saya Ya. tidak cerita original intent, Oke. tidak cerita original meaning, tidak textual meaning dan lain-lain. Saya menyebutkan bunyi pasalnya. Oleh karena itu patuhi dan hormati konstitusi ini. Nah, apapun Nggak bisa perbedaan begitu. cara Hukum pandangnya nggak bisa terhadap itu. berdasarkan prosedur saja. Oke, terakhir silakan. Jadi bagi saya kita sudah tahu sebenarnya pilihan ini di titik tertentu perspektif bukan saja tidak mungkin ya personal presiden. Itu sebabnya tidak dibawa ke DPR. Ini juga kecelakaan politik karena ketika kemudian koalisi dibuat tunggal tidak ada orang yang mengeritik presiden. Pertanyaannya bagaimana kalau tafsir semua orang ini benar bahwa ini baik. Sebaliknya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau tafsir mereka soal kebaikan presiden salah. Dan itu merusak kita sebagai sebuah bangsa dan pendirian kita sebagai bangsa termasuk perjuangan kemerdekaan kita. Ingat kata penting di dalam preambul kita bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa. Karena saya bikin paper Sedikit aja, sedikit 1 menit saja, ya, 1 menit. ada rekomendasi, tapi saya tegaskan lagi bahwa Presiden tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Karena klausul persetujuan Presiden tidak bersifat final dan mengikat, karena kebijakan luar negeri adalah kewenangan eksekutif. Beberapa rekomendasi yang saya bawa tulis di sini dalam konteks BOP ini, karena kita sudah di situ. Pertama adalah pentingnya merumuskan doktrin partisipasi kondisional oleh pemerintah. Apa yang saya maksud dengan doktrin partisipasi kondisional itu adalah dokumen yang merumuskan dengan jelas dasar, syarat, dan batas-batas keterlibatan Indonesia dalam BOP. Dan ini harus terbuka ke publik sehingga semua bisa transparan. Oke. Lalu yang kedua, pelembagaan pengawasan oleh parlemen. Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri harus secara rutin juga harus terbuka dan transparan mendiskusikan dinamika politik luar negeri. Lalu kemudian yang berikut, Indonesia perlu membangun koalisi negara-negara non-align, negara-negara yang memilih untuk non-blok di dalam BOP ini, yang bergabung ke BOP supaya merumuskan kembali apa kepentingan negara-negara non-align ini, dan itu harus diajukan kepada Baik. Amerika Serikat dan yang menjadi pencetus. Terakhir. Lalu kemudian pertahankan keterlibatan paralel dalam forum komunikatif. Jadi Indonesia harus mempertahankan keterlibatannya di PBB, OKI Isi dan sebagainya. klausul Ini BOP. rekomendasi saya Oke, baik. kepada pemerintah. Terima kasih Mas Aiman, itu saja. Baik, ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai berjumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono, salam.